Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Tiba saatnya kita pada hari ini akan bersama-sama mengikuti persekutuan tengah minggu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat jumpa kembali jemaat sekalian. Pada PTM kali ini, tema kita berkaitan dengan Hari Ayah atau Father's Day. Bacaan akan saya bacakan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, Father's Day itu diperingati oleh lebih dari 75 negara di dunia ini, dan biasanya diperingati pada minggu ketiga bulan Juni setiap tahun. Sehingga Father's Day atau Hari Ayah tahun ini diperingati pada tanggal 21 Juni yang lalu oleh penduduk dunia. Biasanya mereka memperingati dengan memberikan hadiah kepada ayahnya dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam keluarganya. Sedangkan di Indonesia, Hari Ayah itu diselenggarakan atau diperingati mulai tahun 2006 dan dimulai di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 12 November. Saudara-saudara, melalui PT malam hari ini saya ingin menceritakan dua kisah kejadian sungguh yang terjadi di Amerika. Ada seorang pria bernama E.C. Eddy yang hidup menjadi seorang pengacara di tahun 20 atau 1920-1930-an. Dia adalah pengacara yang sangat luar biasa. Dia sangat pandai. Dan pada waktu itu dia kemudian disewa atau di-hire oleh sekelompok mafia di bawah pimpinan Al Capone. Dan mafia di Chicago ini, saudara-saudara, adalah mafia yang sangat kejam.
Karena begitu pandainya ya isi Eddie menjadi pengacara dan begitu pandai soal hukum, dan dia mempunyai banyak koneksi, banyak relasi, pandai sekali dia mengatur pasal-pasal dalam hukum di Amerika, sehingga apapun tuntutan dari Al Capone, dari mafia itu dan anak buahnya, tidak ada satupun dari mereka yang dipenjara. Eddie sangat lihai, sangat pandai menjadi pengacara gangster kelompok Al Capone ini, sehingga pengadilan tidak bisa menghukum mereka, pasti lolos dari jerat hukum. Nah, karena Eddie begitu pandai, sehingga dia menjadi begitu berharga dan bernilai untuk Al Capone dan kelompoknya, sehingga mereka memanjakan Eddie dengan memberikan begitu banyak uang. Bahkan pesawat pribadi diberikan, lalu fasilitas-fasilitas lain. Coba kita bisa bayangkan tinggal di rumah yang sangat luas, sangat lebar, dan bahkan sangat mewah. Dia kemudian adalah menjadi orang yang begitu hebat karena fasilitas yang dimilikinya. Propertinya di mana-mana. Rumah mewah, mobil mewah, apapun yang terbaik. Bahkan anak laki-lakinya, dia bisa melakukan apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi saudara-saudara, kemudian satu hari Eddie berpikir, aku sudah memberikan semua kepada anakku, uang dan harta benda yang begitu berlimpah. Tetapi dia berpikir ada satu hal yang belum dia berikan kepada anaknya. Dia mengatakan, aku belum memberikan anakku sebuah contoh, sebuah teladan sebagai seorang ayah yang dapat dibanggakan. Karena anaknya dibanggakan oleh anaknya. Sampai pada satu saat Eddie mengambil kesimpulan, oke, satu-satunya jalan adalah bagaimana dia memberikan kebanggaan itu kepada anaknya sebagai seorang ayah yang memberikan warisan, yaitu nama baik. Nah, lalu dia membantu pemerintah, dia berbalik arah, dia menyerahkan seluruh nama-nama para mafia itu kepada pemerintah dan kepada FBI, sehingga akhirnya kalau dulu Eddie itu membebaskan banyak anggota mafia, maka sekarang dia membuat mafia itu hampir sebagian besar dipenjarakan. Saudara-saudara, tentunya apa yang dilakukan oleh Eddie itu ada resikonya. Ya, dia kemudian dia tahu bahwa resiko itu akan diterimanya. Ya, karena sebelum membantu mafia, dia menerima semuanya. Dia tahu bahwa setelah dia membantu pemerintah, dia pada satu saat akan mengalami peristiwa di mana dia mengalami kesulitan. Dan betul saja, saudara, pada satu hari ketika dia mengendarai mobilnya, dia dipepet oleh beberapa mobil dan kemudian meluncurlah peluru-peluru dari senapan otomatis hingga Eddie mati di jalanan. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan anaknya sebuah warisan, yaitu apa? Ayah yang dapat dibanggakan. Itu adalah harga yang mahal yang setimpal apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, itu cerita pertama. Cerita kedua adalah tentang seorang pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang peristiwa yang terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Dia bertugas sebagai pilot dari sebuah pesawat tempur, pesawat perang. Ketika itu Amerika di Perang Dunia Kedua berperang dengan Jepang. Dia berpangkalan di kapal induk USS Lexington. Satu hari dia terbang bersama dengan kelompoknya, ada 6-7 pesawat. Setelah terbang beberapa menit, beberapa saat ya, lalu dia baru sadar bahwa bahan bakar di pesawat dia itu kosong. Rupanya petugas di kapal induk lupa mengisi satu pesawat dia dengan bahan bakar yang cukup. Akhirnya dia mengatakan kepada pimpinannya di rombongan 7 pesawat itu bahwa dia harus kembali karena tidak ada bahan bakar yang cukup. Akhirnya pemimpinnya mengatakan, kembalilah ke kapal induk. Nah, dalam perjalanan kembali itu dia melihat 9 pesawat pembom Jepang
yang datang mendekati kapal USS Lexington dan mau menenggelamkan kapal itu. Ya, dia hanya sendirian melihat ada 9 pesawat Jepang yang akan menyerang kapal induk itu. Lalu dia memutuskan harus menghentikan pesawat-pesawat Jepang yang berjumlah 9 pesawat itu. Saudara, dengan dia bertekad harus menjatuhkan atau mencegah peristiwa itu. Akhirnya saudara-saudara, dia dengan begitu gesit, ya begitu lincah, dia mulai menembaki pesawat-pesawat Jepang itu. Saudara, dari 9 pesawat itu, 5 pesawat jatuh ke dalam laut. Sisa tinggal 4 pesawat, saudara-saudara. Karena dia bergerak begitu lincah seperti jurus dewa mabok, saudara-saudara. Dia terbang ke sana, terbang ke sini. Akhirnya dia pun ditembaki oleh pesawat-pesawat Jepang itu sampai pesawatnya juga compang-camping, istilahnya rusak di sana sini. Tetapi dia tidak peduli. Nah, karena peristiwa itu, maka saudara, 4 kapal pesawat Jepang yang tersisa itu, mereka berpikir ini orang gila. Mari kita pergi saja dari sini daripada kita semua nanti celaka. Akhirnya 4 pesawat itu menjauh kembali ke pangkalan mereka di Jepang. Saudara-saudara, akhirnya pilot ini mendarat di kapal induk. Dan orang-orang yang ada, tentara yang ada di USS Lexington melihat semua yang terjadi itu. Tetapi mereka tidak, mereka menjadi saksi mata. Saudara, di kemudian hari, beberapa waktu kemudian, dialah menjadi orang pertama di Angkatan Udara Amerika Serikat yang memperoleh medali penghargaan Kongres, yaitu penghargaan yang sangat tinggi. Saudara, nama orang itu adalah Butch O'Hara. Butch O'Hara ini kemudian dijadikan nama airport di Chicago di Amerika, yaitu O'Hara International Airport. Saudara, dia diperdemalkan menjadi salah satu pahlawan yang terbesar dalam sejarah Amerika karena kemauannya untuk mengorbankan nyawanya untuk hal yang lebih penting daripada dirinya sendiri. Saudara, yang membuat cerita ini menarik dari 2 cerita ini adalah apa, saudara-saudara? Bahwa Butch O'Hara itu adalah anak dari Easy Eddie, pengacara tadi, saudara-saudara. Yaitu nama pengacara Easy Eddie itu sebenarnya Edward O'Hara, saudara-saudara. Itu adalah kita melihat sebuah peristiwa bahwa ternyata Easy Eddie itu berhasil menanamkan sebuah warisan yang sangat luar biasa sehingga Butch O'Hara anaknya menjadi pahlawan yang begitu luar biasa. Soal pertanyaannya adalah, kalau Easy Eddie berhasil menanamkan teladan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Ada banyak orang tua yang bekerja habis-habisan, bekerja keras untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Tetapi di kemudian hari ketika dia menjadi orang kaya, lalu anak-anaknya menjadi makmur, dan ketika bahkan ayahnya meninggal dunia, maka anak-anak itu berebut atau memperebutkan harta, bertengkar, walaupun ayahnya kadangkala masih hidup, apalagi kalau sudah mati. Mereka bertengkar untuk mendapatkan harta orang tuanya. Apakah warisan begitu yang akan kita berikan untuk anak-anak kita? Saudara, pada Father's Day, pada hari ayah ini, kita mengingat, saudara-saudara, akan firman Tuhan hari ini, di mana diungkapkan dengan jelas dalam Amsal tadi, apa yang kita wariskan itu akan berdampak pada masa depan anak-anak kita. Apakah yang akan kita tinggalkan di dunia ini? Nilai-nilai apakah, karakter apakah yang akan anak-anak kita, yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Saudara, bagian yang terbesar yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, memberikan warisan yang begitu bernilai, yaitu karakter dan kasih yang membangun fondasi berdasarkan kasih kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita mendapatkan teladan, sehingga warisan itu menjadi cukup seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Amsal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Marilah kita bersama memulai menanamkan, memberikan teladan, mewariskan teladan untuk anak-anak kita melalui kasih yang tiada yang sudah kita terima, dan mari kita mengajarkan karakter-karakter yang patut kita berikan kepada anak-anak kita. Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita, dan menghiburkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sebelum kita menutup persekutuan tengah minggu pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Berbahagialah tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.